Udah dereng. Oh iya 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 iya. Orang tuh. Cara. Ganjel. Langsung. Iya, tak ada diskusi deh. Kabel. Iya iya betul. Ini terdata. Apa-apa nih jadi Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat semuanya. Ini sudah banyak yang hadir ya, dari Hong Kong tadi saya lihat sudah hadir, kemudian dari Bali juga sudah hadir, lumayan banyak ini, Trenggalek hadir, oke, Banyumas hadir ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat,
walaupun pandemi corona ini memang sekarang lagi ganas-ganasnya ya. Eh, ini tadi kami juga baru selesai rapat, masih rapat lagi, tapi saya harus ngisi webinar ini. Bapak Ibu sekalian, tetap semangat ya. Jadi semua musibah itu selalu ada hikmahnya, termasuk corona ini. Dan corona ini walaupun secara fisik itu sangat merusak, kita lihat gitu, tapi itu sebenarnya juga peluang bagi Bapak Ibu semuanya untuk bisa menolong saudara-saudara kita yang terkena COVID gitu ya. Bapak Ibu sekalian, sebagai gambaran kali ini rumah sakit di Jawa Tengah, Solo Raya dan sekitarnya itu banyak yang kekurangan oksigen dan banyak pasien yang antre di UGD ya, dan semuanya dalam keadaan yang kurang baik. Semoga kita terbebas dan kita berdoa dengan tulus semoga saudara-saudara kita yang sedang dalam ujian itu bisa lulus dengan baik, dilindungi oleh Allah dan bisa kembali sehat seperti sedia kala membersamai kita bersama-sama. Oke Bapak Ibu sekalian, kali ini ada beberapa hal yang saya agak bingung juga ini. Kenapa beberapa omset NASA itu justru turun? Justru harusnya ya. Harusnya itu omsetnya justru naik. Ya. Ini faktor apa? Mengingat begini, kebutuhan akan produk untuk imun itu meningkat tinggi sekali. Kalau kita lihat dari survei internet, kita lihat sangat jelas bahwa pembelian online untuk obat-obat, untuk herbal imun, vitamin dan sebagainya itu meningkat tajam sekali. Kebetulan apotek-apotek di sekitar sini juga omsetnya meningkat tinggi sekali untuk kebutuhan vitamin, kemudian mineral dan imunomodulator ya, itu sangat tinggi. Nah, ini ada yang mana yang salah dari Bapak Ibu semuanya ini peluang tinggi sekali. Ketika kebutuhan masyarakat sangat tinggi, mestinya Bapak Ibu mampu memberikan menjual ini dengan bagus gitu, malah mestinya tinggi gitu loh. Nah, kenapa ini menurun? Bisa jadi satu, Bapak Ibu tidak terlalu paham apa sih yang harus diberikan gitu. Kemudian yang kedua, bisa jadi memang daya beli masyarakat menurun. Nah, kalau daya beli masyarakat menurun, saya rasa ada banyak hal ya yang kita nggak bisa lakukan. Tetapi kalau masalah ilmu, ini yang harus kita pecahkan hari ini, begitu ya. Bapak Ibu sekalian, seperti kita tahu, itu adalah hanya bisa hidup pada situasi di mana ada medianya untuk berkembang. Nah, media yang berkembang itu apa? Media yang berkembang itu adalah sel-sel tubuh kita yang memang rusak. Kalau sel-sel tubuh kita rusak, dia akan menjadi media bagi virus itu untuk berkembang. Nah, sekarang apa sih yang mencegah agar virus itu tidak bisa berkembang? Caranya ya meningkatkan imun. Karena imun yang tinggi itu akan menyebabkan sel-sel itu mampu bertahan. Kalau mampu bertahan, dia tidak ada yang rusak, maka otomatis walaupun ada virus di dalam tubuh kita, itu tidak akan bisa berkembang. Nah, kuncinya jadi Bapak Ibu sekalian menghadapi virus ini adalah satu, kita menjauhi virus, yang kedua adalah meningkatkan imun, daya tahan tubuh kita. Nah, meningkatkan imun itu seperti kemarin sudah saya sampaikan bahwa sudah kita bahas bersama-sama bahwa yang pertama adalah apa? Satu, hal yang paling penting bahwa harus mengerti 80% imun kita ada di saluran cerna. Jadi perbaiki dulu saluran cerna. Nah, memperbaiki saluran cerna itu bagaimana? Nah, memperbaiki saluran cerna itu adalah dengan apa? Nah, betul sekali. Kita akan memperbanyak probiotik.
Nah, probiotik itu apa? Probiotik itu adalah bakteri baik di dalam tubuh kita yang akan membantu metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, probiotik itu sederhananya adalah semua bahan makanan yang difermentasi. Kimchi, yogurt, kemudian tempe, ya kan? Nah, itu sudah terfermentasi, berarti di situ ada bakteri yang baik. Keseimbangan bakteri baik dan bakteri buruk ini akan sangat menentukan seseorang itu sehat atau tidak, imunnya baik atau tidak. Oleh sebab itu ada seperti yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa mayoritas penyakit itu datangnya dari perut, dari saluran cerna. Ya karena ini, karena imunitas tubuh kita itu 80% ada di perut, ada di saluran cerna. Nah, saluran cerna itu probiotik yang paling penting. Nah, probiotik itu Bapak Ibu sekalian, probiotik ini akan bagus, begitu ya. Jadi ada beberapa strategi yang harus kita lihat. Probiotik ini bagus kalau ada makanannya. Nah, makanannya itu bagaimana? Makanannya itu adalah prebiotik. Nah, prebiotik, Bapak Ibu lihat, banyak sekali produk NASA itu yang menjadi prebiotik. Ya, prebiotik itu banyak sekali. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di sini kita ada beberapa prebiotik yang kita lihat misalnya lecithin, ya kan? Itu jelas sekali. Nah, di sini kita gunakan semua sayur buah itu sebenarnya akan menjadi prebiotik yang bagus. Kemudian serat yang bagus. Nah, kita juga punya Skau, ya kan? Skau 72. Ya. Itu juga produk itu juga sangat bagus untuk pengembangan apa? Sebagai prebiotik. Nah, sekarang gini, gambarannya begini Bapak Ibu sekalian. Cuma kita tidak perlu ya menawarkan produk itu yang overclaim gitu ya. Kita harus tetap jujur apa adanya. Bahwa kita itu bukan produk-produk NASA itu bukan untuk menyembuhkan. Ya, tetapi akan mampu menyehatkan. Tetapi menyembuhkan itu tidak berarti begini. Apakah tidak bisa menyembuhkan? Bisa membantu menyembuhkan. Betul. Gimana caranya? Begini. Bayangkan dulu Bapak Ibu sekalian. Ibarat tubuh kita itu adalah tanaman. Tanaman itu kemudian ada ulat, ada serangga di dalam tanaman. Nah, kalau ada serangga, maka yang terjadi virus itu taruhlah serangga atau bakteri itu adalah serangga. Dia akan menggerogoti tubuh dari tanaman. Maka yang dilakukan adalah agar tanaman itu rusak. Ini yang disebut dengan orang yang sakit itu kalau tanaman ini rusak. Karena udah digerogoti macam-macam, udah digerogoti oleh serangga, ya kan? Nah, kalau digerogoti oleh serangga kemudian dia rusak. Pertanyaannya, obat-obat dokter itu gunanya di mana? Obat-obat dokter itu gunanya adalah untuk membunuh serangga itu. Ulatnya itu dibunuh. Nah, sekarang kalau ulatnya itu dibunuh, pertanyaannya adalah, apakah otomatis tanaman itu akan kembali sehat lagi? Taruhlah ibu-ibu misalnya kita punya bayam gitu ya, sayur bayamnya itu dimakan ulat kemudian rusak, ranting-rantingnya, cabang-cabangnya itu, daun-daunnya rusak, batangnya rusak gitu ya. Kira-kira cukupkah dengan diberikan, taruhlah langsung dikasih, dihantam, ulatnya dibunuh kemudian dia sehat lagi gitu? Kan enggak juga, iya kan? Nah, jadi di situ agar bayam ini kembali subur lagi, kembali sehat lagi, caranya apa? Ulatnya dibunuh satu dengan obat-obat medis itu. Kemudian yang kedua, ini harus dikembangkan lagi, ditumbuhkan lagi. Nah, kita harus tahu agar tanaman ini, bayam ini bisa tumbuh subur lagi, kita harus mengkondisikan dulu tanahnya. Tanahnya itu harus sehat dulu. Kalau tanahnya itu ditandus, di padang gersang begitu ya, nggak usah ada ulat sudah mati, ya enggak? Iya kan? Nah, kemudian kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, peran-peran herbal itu ada di mana? Peran herbal itu adalah mengkondisikan tanah itu menjadi baik.
Nah, kalau tanahnya itu subur, ada ulat, rusak sebentar. Tapi kalau ulatnya dibunuh, kira-kira bayamnya cepat kembali tumbuh nggak? Cepat kembali tumbuh. Nah, syarat-syarat ini harus Bapak Ibu perhatikan. Jadi, saluran cerna itu sangat ibaratnya adalah tanah kita. Tanah dari bayam itu. Dikondisikan dulu. Nah, kondisinya gimana? Harus ada yang melakukan penyehatan di sana. Ada apa itu? Ada yang menggemburkan tanah, ada cacing tanahnya di sana. Cacing tanahnya itu apa? Probiotik. Makanannya apa? Kompos. Kompos itu apa? Prebiotik. Nah, sehingga dengan adanya probiotik, prebiotik akan menyebabkan apa? Tubuh itu, tanaman itu, kalaupun ada kerusakan, dia cepat kembali untuk apa? Untuk pulih. Nah, pulih ini probiotik, prebiotik, syaratnya tanahnya harus subur dulu. Nah, probiotik ibarat cacingnya, prebiotik itu komposnya, ya kan? Nah, di sini juga ada unsur makanan yang dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan imun itu, kalau misalnya, taruhlah begini, taruhlah yang sekarang terjadi itu kira-kira seperti ini Bapak Ibu sekalian. Obat-obat dokter itu tidak digunakan untuk apa? Memperbaiki tanah, kondisi tanah. Pokoknya ini ada penyakitnya ini, tembak saja itu. Serangganya ini ditembak saja itu. Memang mantap. Tetapi apakah kemudian orangnya jadi sehat kembali? Tidak. Kenapa? Karena tanahnya sudah terlanjur gersang. Tanahnya terlanjur rusak. Saluran cerna sudah terlanjur rusak. Makanya Bapak Ibu sekalian, beberapa penyakit, beberapa keluhan yang awalnya itu keluhan memang cukup berat. Begitu diperbaiki tanahnya, diperbaiki saluran cernanya dengan probiotik dan prebiotik, dikondisikan dengan baik, misalnya makan lecitin, SKO 72 dan sebagainya, maka yang terjadi apa? Tanahnya subur. Begitu tanahnya subur, tubuh itu tiba-tiba tanaman itu bisa tumbuh kembali. Nah, tanpa obat pun bisa. Karena memang sebenarnya dia sakit bukan karena diserang oleh serangga, tapi karena memang apa? Kondisi tubuhnya itu tidak tercukupi kebutuhannya. Tidak tercukupi karena tanahnya tandus. Itu perbaiki dulu. Satu. Jadi Bapak Ibu sekalian, caranya itu diperbaiki itu dulu. Setelah itu kita harus lihat komponennya, imunomodulator itu. Imunomodulator itu apa saja sih yang bisa meningkatkan imun? Yang bisa meningkatkan pertahanan tubuh adalah semua zat. Kalau kebutuhan seluruhnya itu dipenuhi, sel itu kan kalau kita buka Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita kan terdiri dari karbon kan, karbon dan air, ya kan? Karbon dengan air, arang dan air. Kemudian komponen yang menyusun tubuh kita, sel-sel kita adalah apa? Nah, betul sekali, asam amino. Kita punya amne. Amne itu asam amino yang sangat lengkap, ya kan? Kemudian ada produk yang bagus juga yang bisa kita gunakan. Jadi begitu tanahnya itu subur, tanahnya itu sirkulasi udaranya bagus, gembur, kemudian di situ ada situasi tanahnya cukup bagus, tinggal apa? Dikasih zat-zat yang dibutuhkan untuk mengembangkan tubuhnya. Kalau dikembangkan dengan baik, semua makhluk hidup itu mempunyai kondisi bertahan hidup yang cukup bagus. Kalau tidak rusak, dia bagus. Nah, maka yang menyusun tubuh kita itu apa? Betul, asam amino. Dan kita punya produk amne, asam amino yang sangat lengkap. Mungkin yang paling lengkap ya. Nah, di sana Bapak Ibu sekalian, ini bisa dipakai. Kalau dipakai, sudah pencernaannya bagus. Kemudian kalau kita lihat Sunpro ya, Sunpro itu juga sangat bagus. Karena apa? Dia berfungsi sekali untuk apa? Betul-betul dia itu adalah prebiotik yang luar biasa. Makanan yang luar biasa. Prebiotik kita gunakan dulu, prebiotik. Kemudian probiotik. Kalau ibu-ibu bingung, suruh saja semua yang fermentasi, tempe, sangat bagus. Yogurt sangat bagus, pakai aja itu. Kalau itu sudah terjadi, maka Bapak Ibu masukkan amne. Ya kan? Kemudian apa? Mineral. Kita punya mineral dan sangat bagus produknya. Kenapa kita tidak pakai itu? Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau misalnya tanahnya sudah ada cacing tanahnya banyak,
dia aktif, kemudian gembur, ya kan, sirkulasi udara bisa masuk ke dalam akar, akarnya bagus, kemudian dikasih pupuk. Kira-kira yang terjadi apa Bapak Ibu sekalian? Tanah itu akan sangat, tanaman itu akan sangat subur dan daya tahannya akan sangat kuat. Begitu dia berkembang bercabang macam-macam, walaupun ada serangga datang, dia mengambil sebagian kecil dari tubuhnya, dia tetap bisa memulihkan diri. Nah, kemampuan memulihkan diri ini itu yang akan dikembangkan kemudian. Jadi Bapak Ibu itu konsep cara berpikirnya itu adalah begini. Kita tidak usah sekarang misalnya, sekarang ada perburuan ivermectin yang luar biasa gitu ya. Orang semua mencari ivermectin. Ya. Walaupun memang itu ada bukti ilmiah sedikit, walaupun oleh kedokteran Indonesia itu baru dalam tahap penelitian klinis, belum bisa direkomendasikan bahwa dia bermanfaat secara sungguh-sungguh, secara ilmiah bahwa dia bermanfaat, belum ya. Bukan berarti tidak ya, belum bisa dinyatakan begitu karena masih proses penelitian. Walaupun di beberapa negara lain sudah ada yang membuktikan bahwa itu bermanfaat, gitu ya. Tapi kita nggak usah masuk ke sana. Tugasnya dokter lah yang membunuh kuman, virusnya, yang membunuh itu semuanya silahkan. Tugas kita tidak masuk ke arena sana. Masuk kita adalah memperbaiki semua metabolisme tubuh kita. Nah, kenapa kita tidak mampu menawarkan ini kepada masyarakat yang sangat membutuhkan? Masyarakat sekarang lebih sibuk mencari apa? Mencari multivitamin. Kemudian mencari apa? Mencari ivermectin. Gak usah itu. Jangan masuk ke sana, nanti yang akan menegakkan diagnosis adalah dokter dan rumah sakit, kemudian obat-obat apa yang akan diberikan untuk membunuh itu bisa dilakukan. Tetapi sebelum itu Bapak Ibu sekalian, coba Bapak Ibu bayangkan, taruhlah misalnya, kenapa beberapa penyakit itu, obat itu tampaknya tidak manjur? Ya karena itu tadi Bapak Ibu sekalian, bayamnya itu sudah dimakan ulat banyak sekali, tinggal satu batang yang sudah kurus, ya. Kok ini kok malah mati? Ya mati bisa jadi. Karena apa? Karena ternyata pencernaannya itu sudah nggak bagus. Kalau pencernaannya nggak bagus, ya ibaratnya tanaman itu sudah diserang hama, sudah berundul, gitu ya, sudah meranggas. Dia hidupnya dia mana? Di tanah yang tandus. Nah kalau tanahnya tandus, sehebat apapun tanaman itu akan sulit sekali sehat. Nah, caranya Bapak Ibu sekalian, kita itu kembali ke sana. Mari bantu masyarakat di sekitar kita untuk apa? Memperbaiki kembali. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Olahraga itu penting. Ya kan? Betul-betul hindari gula. Kalau Bapak Ibu menghindari gula, itu sangat bagus. Kemudian, pakailah ini. Ada ini yang dari Jeddah ya. Di Jeddah di sana banyak madu dan banyak kurma ya. Kurma itu ada serat yang banyak dan dia madu juga sangat bagus untuk prebiotik. Tinggal probiotiknya. Dan begitu probiotik dikembangkan, kita akan bagaimana bisa bertahan? Kita pakai antioksidan yang sangat bagus. Nah, di sini peranan Bapak Ibu bisa berperan di sini. Jadi berpikirnya adalah Sanpro, kemudian lecithin. Kita gunakan untuk itu. Kalau sudah, perbaiki dulu tanahnya. Kalau sudah, isi komponen pupuk, masukkan semua yang dibutuhkan. Apa itu? Mineral sama asam amino. Itu sudah tepat sekali. Ya kan? Ada amne di situ. Ada skau. Ya kan? Nah, gunakan itu Bapak Ibu sekalian. Kalau itu sudah bagus, semua yang dibutuhkan tanahnya sudah diolah dengan baik, kemudian semua kebutuhan nutrisi dibutuhkan yang diperlukan untuk tubuh itu sangat ada di sana. Kira-kira orang akan sembuh enggak? Kalaupun seseorang itu kena corona, kemudian dia isoman, kita kasih tuh, ayo tanahnya diperbaiki, ya kan? Wah itu virusnya, ulatnya baru bergelantungan, belum mulai makan. Kalaupun makan dikit, itu nanti kira-kira akan pulih enggak kalau kita kasih ini? Pasti pulih, ya kan? Ketika dia sehat, ulat itu nggak akan makan. Karena apa?
Dia mau makan itu sel-selnya itu sudah sehat semua, tidak ada yang bisa diterobos. Nah, kalau sudah seperti itu, yang rusak itu bisa cepat pulih kembali nggak? Bisa kalau kita kasih apa? Pupuk. Pupuknya di mana? Yang dibutuhkan tubuh itu sekali lagi asam amino. Tubuh kita itu terdiri dari asam amino. Kan kita nggak bisa. Contoh Bapak Ibu sekalian. Yang sekarang kita lupa itu adalah apa? Ya, memang kita itu terdiri dari karbo. Kita itu kan makannya karbohidrat, karbon dan hidrat ya, dari air ya. Tapi coba Bapak Ibu, kalau Ibu, Bapak dan Ibu-ibu itu coba, kalau membuat hidroponik gitu ya, hidroponik. Kalau nggak dikasih nutrisi, hanya dikasih air, taruhlah air suling, air murni. Itu betul air, airnya murni, artinya sehat. Kalau diminum dia itu hanya dikasih itu, kira-kira tanaman itu layu enggak? Pasti layu. Mengapa? Karena tidak ada zat lain yang dibutuhkan. Seng tidak ada, mineral tidak ada, vitamin tidak ada. Maka yang terjadi apa? Pasti tanaman itu akan lama-lama mati. Nah, yang terjadi di dalam tubuh kita itu makan, itu tidak hanya memenuhi kebutuhan air, tetapi memenuhi kebutuhan karbohidrat semata. Tapi apa? Kita butuh mineral-mineral yang lain. Kita butuh asam amino. Nah, di situ itu semakin beragam makanan yang kita makan, maka akan semakin banyak mineral dan vitamin yang kita dapatkan. Tetapi kan kita tidak mungkin makan itu sebegitu lengkapnya, iya kan? Nah, taruhlah misalnya mangga, kemudian jeruk itu ada vitamin C-nya. Oke. Tetapi kalau kita lihat kemudian vitamin A ada di wortel. Kita perhatikan, kemudian ada kalsium, ada vitamin D, ada macam-macam. Tapi didapatkan dari sumber makanan yang lain. Kira-kira dalam sekali kita makan, kita bisa enggak makan sebegitu banyak macamnya begitu? Kan enggak bisa. Makanan kita kan enggak mungkin sebanyak itu kan gitu kan. Nah, makanan yang tidak mungkin sebanyak itu diatasi dengan apa? Manusia itu pintar, dikumpulkan di dalam satu kapsul. Iya kan? Kebutuhan-kebutuhan yang ada di sana, yang ada di jeruk, ada di wortel, ada di mana-mana itu dikumpulkan, zat-zatnya itu dikumpulkan jadi satu, sehingga cukup kita minum satu. Maka semua kebutuhan itu terpenuhi, yang dibutuhkan itu terpenuhi. Itu kan keren banget kan? Daripada kita harus makan melengkapi semuanya, itu nanti dapatnya tidak banyak, tapi kita sudah kekenyangan, kan gitu kan? Nah, itu mencegah Bapak Ibu sekalian. Kalau kekenyangan akhirnya apa? Ya nanti mesti tidak lengkap, karena kita cenderung akan berhenti makan setelah kita itu kenyang. Padahal kita tidak mungkin kan, kalau kita itu kemudian berharap bahwa semua menu makanan yang makanan apa yang begitu banyak, kan nggak mungkin, selengkap itu nggak ada. Nah, makanya dari Bapak Ibu sekalian, untuk mengatasi pola seperti itu, kita membutuhkan produk-produk yang memang kumpulan. Ada multivitamin, ya kan? Ada mineral, ada asam amino, ada ini yang akan kita gunakan. Nah, contoh yang paling penting juga, bagaimana meningkatkan imunomodulator? Ya tentu saja Bapak Ibu sekalian, semua imunomodulator kita punya kordimun yang sangat hebat di sana. Kordimun itu imunomodulator yang sangat bagus. Imunomodulator itu meningkatkan, menggandakan imun kita. Nah, imun yang sudah bagus itu digandakan. Inilah fungsinya. Nah, Sunpro itu juga sangat bagus untuk meningkatkan apa? Ada antioksidannya di sana. Antioksidan ini akan berguna sekali Bapak sekalian. Untuk apa? Pertahanan tubuh kita. Nah, kalau pertahanan tubuh ini kita lakukan dengan baik, maka Bapak Ibu sekalian, semua hal-hal yang tadi COVID itu yang sekarang terjadi itu karena informasinya simpang siur satu sama lain, itu ke sana kemari, masyarakat itu bingung sendiri-sendiri. Nah, kita itu begini, kita kasih ilmu, kita beri solusi kepada masyarakat dengan cara apa? Kita edukasi Bapak sekalian. Caranya nggak usah repot ke sana kemari, macam-macam, enggak perlu. Ya, dikasih ini aja. Pertama, perbaiki pencernaan dulu. Nah, pantangan yang pertama, 1, yaitu tadi gula.
Kemudian apa? Konsumsi prebiotik untuk makanan agar probiotik bisa berkembang. Di sini prebiotik banyak sekali. Ada lecithin, semua yang ada di situ ya kan bisa berguna. Sunpro berguna, lecithin berguna, ya kan? Skau berguna karena dia butiran-butirannya ada lecithin, ada mengandung lecithin, juga mengandung apa ini? Seratnya juga banyak, bisa digunakan untuk prebiotiknya. Nah, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah sampai pada tahapan di mana prebiotiknya sudah siap, probiotiknya masuk. Probiotik masuk berarti kondisi tanah, kondisi metabolisme tubuh kita itu sudah sangat bagus. Saluran cerna kita itu sudah sangat sehat. Berarti 80% pertahanan tubuh sudah kita perbaiki. Nah, tinggal digandakan dengan imunomodulatornya. Ada kordimun di sana. Iya kan? Kemudian kita bisa manfaatkan juga apa? Kalau misalnya nanti kalau ini sudah, kita gandakan dulu dengan imunomodulator. Imunomodulator yaitu tadi asam amino. Semua sel-sel kita itu penting sekali membangun mineral, penting sekali. Vitamin, multivitamin, ya. NTSM kita punya. Gunakan itu. Kalau sudah begitu, nanti kalau sudah terlanjur, wah ini sudah terlanjur kena dok, gimana biar tidak kena lagi? Biar tidak tambah parah, biar segera pulih kembali. Ya, siapkan bahan-bahannya, bahan bangunannya yang sudah runtuh itu. Tubuh kita itu kan terdiri dari karbon, kemudian terdiri dari asam amino. Ya kalau itu dipenuhi, ibaratnya apa itu gedung itu runtuh, untuk membangun kembali butuh apa? Butuh batu bata. Batanya apa? Asam amino. Kasih asam amino, kira-kira bisa bangun enggak? Bisa. Tapi kalau asam aminonya enggak ada, kira-kira bisa bangun enggak? Ya enggak bisa. Pasti akan bertele-tele untuk melakukan itu. Kalau bangun pun tanpa bata, kira-kira tembok tanpa bata, itu akan terjadi wujud bangunan, wujud dinding, tapi pasti akan runtuh, gampang sekali runtuh itu. Nah, maka dari sana Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, semestinya kalau kita lihat dengan adanya pandemi ini, kebutuhan akan prebiotik, probiotik, kemudian imunomodulator, kemudian asam amino untuk perbaikan regenerasi sel dan sebagainya ini, itu pasti meningkat sebenarnya, sangat tinggi, lebih tinggi daripada kebutuhan ivermectin. Tapi yang sekarang dikejar-kejar orang apa? Orang semua mencari ivermectin. Karena apa? Karena salah informasi. Karena tidak semua orang yang terkena virus, ada virus di dalam tubuhnya itu pasti rusak. Enggak, pasti sakit. Enggak, kan banyak orang. Mayoritas orang yang kena corona itu kan tanpa gejala. Artinya tanpa gejala itu apa Bapak Ibu sekalian? Tidak merusak sel. Dia tidak menggerogoti tubuh kita. Tidak merusak sel-sel tubuh kita. Tetapi dia bisa menularkan pada orang lain yang imunnya lemah. Kan gitu kan? Kalau imunnya lemah, dia kena nanti. Nah, dari sana Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita lakukan apa sih? Itu tadi, jangan beri kesempatan virus untuk berkembang. Caranya apa? Imunnya harus bagus. Nah, saya sederhanakan, saya menyampaikan ini dengan cara yang sesederhana mungkin agar Bapak Ibu tidak bingung. Ibaratnya tanaman, kembali lagi, tanaman. Mulailah perbaiki dulu dari dasarnya, tanahnya perbaiki dulu. Kalau tanahnya sudah diperbaiki, dengan prebiotik, probiotik, nah, kondisi ini, jangan sibuk pada serangganya. Ada serangga, kalau kita nggak ada serangga, kalau misalnya tanahnya tidak subur, tidak pernah dipupuk, airnya nggak ada, tanaman itu sendiri sudah layu pasti. Nah, apalagi kalau ada serangga kecil saja, itu sudah pasti mati, kan begitu kan? Ya. Tetapi kalau tanamannya subur, kuat dia, kalaupun digerogoti tanaman, dia cepat sekali kembali, digerogoti ulat, dia cepat kembali pulih. Ya. Inilah yang kita tekankan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa herbal itu tidak menggantikan dan tidak namanya komplementer, dia saling melengkapi dengan apa? Dengan obat-obatnya dokter. Obat dokter itu fokus pada apa? Membunuh ulatnya. Tetapi yang perlu dilakukan adalah apa? Kita perlu sekali
mengkondisikan yang sebelumnya. Ini ada pertanyaannya, dok mau tanya, setelah sakit pada masa pemulihan badan lemas dan terasa ngantuk. Nah, jadi Bapak sekalian, rasa ngantuk itu sebenarnya memang dia sedang, tubuh itu berusaha memulihkan diri. Ya, tidur istirahat saja, nggak apa-apa. Ngantuk itu nggak apa-apa, jalani aja. Tetapi gini, biar cepat pulih, minumlah apa? Minumlah yang mampu membangun sel-sel tubuh kita. Apa itu? Amne. Kan gitu kan? Kalau amne itu jelas dia sama mineral. Mineral itu mau memperbaiki mesinnya. Kalau amne itu kan bahan pokoknya. Bahan bangunannya itu amne kan. Ya, itu penuhi dulu. Kalau begitu nanti cepat. Kalau tubuh sudah pulih, ya otomatis Anda nggak ngantukan lagi. Kenapa masih ngantuk? Berarti belum pulih. Belum sepenuhnya pulih. Jadi orang itu akan cenderung begitu Bapak Ibu sekalian. Orang itu kalau kena flu, itu mesti ngantuk, pengennya tidur kan gitu kan. Ya memang karena apa? Upaya tubuh untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Ketika tubuh kita itu istirahat, maka apa? Sel-sel tubuh kita itu punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Untuk memperbaiki diri itu butuh apa? Butuh asam amino. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa pemulihan dibutuhkan seperti itu? Banyak sekarang. Banyak kasus di mana orang yang terkena gejala ringan kemudian membutuhkan sesuatu, bingung. Yang dia cari malah ivermectin, yang dia cari, kenapa dia carinya itu? Karena apa? Karena salah informasinya. Informasi yang benar, kalau kita itu tidak punya gejala berat, tidak perlu itu ditembak. Biarin saja. Nanti mati sendiri kalau pertahanan tubuh kita bagus. Pertahanan tubuh kita pakai apa? Kortimun ada di sana. Ya kan? Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, tolong betul-betul diperhatikan. Kita itu bukan mau menggeser, kan ada juga ya orang-orang yang herbal mengatakan ini menggantikan obatnya dokter. Enggak mengganti. Memang tugasnya beda gitu loh. Tugasnya beda. Nah, ini dok, saya difonis dokter ketegangan otot. Kok tulang juga ikut pegel linu? Apa bencor dengan nasa ya dok ya? Jadi gini, kalau ketegangan otot itu Bapak Ibu sekalian, itu pasti mineralnya kurang. Ya pasti kalau ketegangan otot mesti tulangnya pasti ikut linu, karena apa? Ketarik kan dia. Karena otot itu kan menempel di tulang. Kalau dia tegang, dia akan menarik. Kalau menarik ya otomatis tulangnya pasti ikut. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Untuk memulihkan ketegangan otot itu, Bapak Ibu lihat, memperlancar peredaran darah. Kalau ibu-ibu itu misalnya contohnya, kalau ibu itu masuk angin, apa yang dilakukan? Pijat, kerokan, ya kan? Atau pakai minyak kayu putih, atau di inframerah. Tujuannya untuk apa? Memperlancar peredaran darah. Kalau peredaran darah lancar, maka yang terjadi apa? Ototnya akan kendor. Nah, itu kalau di kedokteran ada namanya, itu nanti pada ketegangan otot itu ada ilmunya sendiri ya. Nah, situ jelas. Jadi Bapak Ibu perlu sekali perhatikan itu. Nah, jadi kalau memang ketegangan otot, ya atasi dulu ketegangan ototnya. Caranya minumlah mineral yang banyak, beri dia rasa pemulihan. Ya itu tadi. Bisa jadi ketegangan otot itu karena apa? Karena kok ya apa? Metabolismenya nggak bagus. Bisa jadi karena apa? Karena saluran cernanya nggak bagus. Perbaiki dulu itu. Nah, dok, kalau habis vaksin tubuh jadi lemes, ngedrop, panas dingin, itu baiknya apa ya? Betul. Jadi kalau vaksin itu karena dimasukkannya kan virus ya Bapak Ibu sekalian, virus yang dilemahkan. Maka yang dilakukan apa? Perkuat pertahanan tubuh. Ya, jangan sekali-kali kondisinya tidak bagus vaksin. Oke. Makanya kalau mau vaksin itu pasti akan ada apa? Tim dokter yang memeriksa, screening di depan itu. Nah, ini memenuhi syarat atau tidak gitu. Jangan orang lemah sudah dia layu dikasih serangga ya mati dia, ya kan gitu kan. Maka yang paling penting apa? Ini pelajari dulu. Kalau kena vaksin ya ibu-ibu minumnya apa? Bukan mengobati, atasi ini. Caranya dengan gimana? Beri dia kortimun yang bagus. Kortimun akan bekerja optimal kalau apa? Tubuh itu akan bekerja optimal kalau lahannya bagus. Jadi pertama kali, yang pertama adalah prebiotik, probiotiknya dulu.
Kalau probiotiknya dulu sudah bagus, baru Bapak itu mengkonsumsi kordimun. Ya kan? Mengkonsumsi itu asam amino. Kalau ada pemulihan ibu sakit, pasti asam amino. Nanti akan memperbaiki sel-sel itu akan memperbaiki diri. Memperbaiki diri kalau Bapak Ibu tadi misalnya lemes itu artinya apa? Tubuh itu sedang berusaha memperbaiki diri. Untuk bisa memperbaiki diri, misalnya temboknya rusak, maka butuh apa? Butuh batu bata. Itu namanya asam amino. Amne-nya digunakan. Nah, ini ada pertanyaan, Dok, untuk lansia konsumsi anabolik kok malah demam itu kok? Sebenarnya tidak mungkin dia demam ya Bapak Ibu sekalian. Demamnya mesti karena sebab lain. Karena NSTM itu adalah mineral ya. Jadi tidak mungkin karena dia lansia. Kalau dia kemudian minum NSTM dia demam, Bapak Ibu harus lihat dulu. Berarti kemungkinan paling besar adalah apa? Saluran cernanya sudah nggak karu-karuan itu. Iya kan? Diberi barang bagus malah menolak. Itu berarti kan memang lahannya yang nggak bagus. Yang dilakukan gimana? Jangan tembak itu, jangan main tembak kayak dokter. Gitu loh. Karena kita itu bekerjanya melengkapi apa yang tidak dikerjakan dokter. Dokter melakukan sesuai dengan spesialisasinya. Kita itu mengerjakan apa yang tidak dikerjakan oleh dokter. Apa? Perbaiki itu. Tanahnya diperbaiki. Sehingga nanti apa? Ketika tanahnya subur, kemudian ulatnya dibunuh, ya kan? Kemudian kita kasih dia bahan-bahan untuk memperbaiki diri. Kira-kira klop enggak antara dokter dengan herbal? Sangat klop, sangat saling membantu. Jadi juga nggak perlu dokter anti dengan herbal, nggak perlu. Tapi herbal juga nggak perlu anti dokter, karena itu saling. Nanti akan berada pada titik temu yang pas, di mana kita itu saling melengkapi. Ya, jadi tidak saling meniadakan. Jangan mengklaim bahwa kita menyembuhkan yang disebut dengan terapi itu Bapak Ibu sekalian. Kalau Ibu, wah ini bisa menyembuhkan ini. Menyembuhkan itu artinya apa itu dalam kedokteran itu, dalam persepsi masyarakat itu adalah apa? Ini menyembuhkan ini, itu artinya ini obat ini, bukan begitu. Ini obatnya ini, itu artinya obat ini membunuh ulat ini. Itu yang dilakukan dokter. Jadi jangan mengklaim ke sana. Bukan begitu. Caranya kita itu menyehatkan. Caranya itu tadi, perbaiki. Ingat, 80% imunitas tubuh itu ada di saluran cerna. Dan saluran cerna itu bisa Bapak Ibu intervensi dengan apa? Dengan prebiotik dan probiotik. Kita punya probiotik hebat-hebat di sini. Kita punya probiotik yang hebat juga. Kita bahkan punya yang khusus imun, ada kordimun. Bahkan kita punya yang sudah rusak pun bisa diperbaiki. Kita punya bahannya, ada mineral, ada asam amino. Nah, Dok, sebenarnya vaksin itu penting gak sih buat tubuh kita? Kalau Anda sehat, tidak ada halangan, vaksin itu penting. Kenapa? Vaksin itu akan mempercepat kekebalan masyarakat secara keseluruhan. Dengan begitu apa? Kalau banyak 80% masyarakat itu kebal terhadap virus itu, maka virus itu lama-lama akan musnah. Karena apa? Karena nggak ada tempat dia untuk apa itu, misalnya di antara sekarang di Sragen ada 2, kemudian di Bali ada 2, di Nusa Tenggara ada 1 gitu. Ini kan nggak jarang ketemu kan, kemungkinan untuk bertemu itu sedikit kan. Makanya yang di sini lama-lama mati, yang di Bali lama-lama mati, yang di lama-lama mati. Akhirnya apa? Virus ini kita harapkan akan lemah dengan sendirinya. Tapi kalau begitu banyak orang yang subur bisa digunakan untuk tumbuhnya virus, maka apa? Saling menular kayak bola pingpong itu. Di sini sembuh, pindah satunya, balik lagi. Kan begitu. Yang terjadi di Indonesia sekarang kan begitu. Yang sudah kena ternyata kena lagi. Nah, kalau ternyata yang sudah kena ternyata kena lagi, kita bisa bicara apa? Kemungkinan paling besar, ya memang dia itu ibarat tanaman, dia sudah layu. Kena sedikit, ada ulat sakit, ada semut sakit, kan begitu kan? Maka yang terjadi apa? Ya itu tadi, jangan fokus nembaki semut sama ulatnya. Fokuslah pada apa? Memperbaiki tanahnya. Memperbaiki itu akan jauh lebih bermanfaat. Yes? Jadi Bapak Ibu sekalian,
kita memberikan ini untuk apa? Saya berharap sekarang itu loh banyak sekarang mencari vitamin dan mineral, vitamin multivitamin itu banyak sekali. Dan kenapa kita itu tidak mampu memberikan, menawarkan kepada orang-orang yang membutuhkan? Kita itu loh punya banyak yang membutuhkan. Nah, itu ya Bapak sekalian. Kalau divaksin tapi punya keluhan seperti mah jantung dan yang lainnya, itu bagaimana dok? Ibu nanti kalau vaksin itu pasti ada tim screening di sana. Dokter-dokter di sana akan men-screening apakah Bapak Ibu itu memenuhi syarat untuk divaksin atau tidak. Itu sudah diperhitungkan, di sana sudah ada pedomannya secara nasional Ibu sekalian. Jadi nggak usah khawatir bertanya ini. Karena begini, Bapak Ibu kena mah, jantung dan sebagainya itu kan menurut Bapak Ibu, ya kan? Dokter nanti akan memastikan jantung itu macam-macam, ya kan? Ginjal itu juga macam-macam, hipertensi itu juga macam-macam. Ya nanti di sana akan dihitung. Kan semua itu harus ada hitungan untung ruginya, manfaatnya dengan mudorotnya itu lebih banyak mana. Oh kalau ini wah ini lebih berisiko, risikonya lebih tinggi daripada manfaatnya, ya udahlah nggak usah vaksin. Tapi kalau ini risikonya ini nggak terlalu besar tapi akan mampu melindungi, ya udah vaksin saja. Siapa yang menentukan itu? Tim. Jadi Bapak Ibu ikuti saja prosedur di sana. Timnya yang akan menentukan apakah Bapak Ibu itu sebaiknya divaksin atau tidak. Ya, saya ini flu Pak, dan rasanya makan apa-apa pahit, penciuman juga hilang, tapi gak hilang sama sekali. Saya konsumsinya sama Sanpro. Sudah benar belum Pak? Ya itu bagus itu. Jadi sudah betul ya. Kalau Sanpro itu kan prebiotik, cuma Ibu perlu menambah probiotiknya ya kan. Kemudian NSTM itu bagus, tapi ingat kordimunnya dipakai karena Ibu sedang menghadapi masalah flu. Flu itu kan virus. Tingkatkan dulu kordimunnya. Nah, NSTM itu karena dia mineral sama dengan amne. Dia digunakan ketika fase pemulihan. Ketika dia butuh pemulihan, amne dan NSTM itu sangat diperlukan. Gitu. Tidak berarti ini tidak boleh ya, boleh, tapi penekanannya kalau Anda makan itu, mengkonsumsi itu tanpa kordimun, tanpa yang meningkatkan imunomodulator, ya kurang. Gitu loh. Beri dulu itu. Nah. Oke. Ini ada yang tanya prebiotik ya. Prebiotik itu hampir semua kacang-kacangan ya. Ya. Jadi kacang-kacangan ya. Bapak Ibu sekalian, kacang-kacang kita punya lecithin yang sangat hebat. Ya kan? Punya skala 72 yang sangat hebat. Tinggal Anda pilih yang mana. Gunakan itu. Jelas? Itu prebiotik luar biasa. Sanpro itu Bapak Ibu madu dan dan kurma itu adalah sesuatu yang sangat bagus untuk prebiotik. Sanpro itu prebiotik yang luar biasa. Lecithin itu prebiotik yang luar biasa. Cara penggunaannya, bolehkah dipakai kedua-duanya? Boleh, nggak masalah. Gunakan itu. Tapi itu baru probiotiknya. Probiotiknya kapan kita gunakan? Prebiotik itu semua bahan yang sudah mengalami fermentasi. Ya fermentasinya itulah yang probiotiknya. Kalau Bapak Ibu kesulitan ya udah pakai saja, makan tempe aja, gitu ya. Nah kalau tempe itu pasti Bapak Ibu bisa gunakan. Ya, nah, kalau sudah begitu atau yogurt, Ibu bisa mengkonsumsi yogurt, semua kimchi juga bisa, acar juga bisa, ya kan? Itu adalah sumber-sumber probiotik. Kalau sudah begitu, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi probiotik ya. Kalau sudah begitu, tingkatkan imunnya dengan kordimun. Gunakan itu. Jelas? Kalau kordimun itu betul-betul memang untuk imun kan dia. Nah, kalau sudah kayak begini, nanti Bapak itu akan menggunakan kapan sih kita menggunakan amne gitu ya. Kapan menggunakan mineral ya. Ketika ibu-ibu mau meningkatkan daya tahan tubuh, bahannya ada, tukangnya nggak ada atau tidak ada semennya. Kira-kira bisa nggak nempel semennya? Nggak, tanpa semen hanya ada bata gitu ya. Nah itu ibaratnya Bapak Ibu punya asam amino, nggak ada mineralnya. Disitulah perlunya Ketika ibu-ibu menggunakan kordimun,
menggunakan amne, paham ya? Ibu ketika menggunakan amne, butuh enggak ini? NSTM itu, mineral itu butuh sekali. Kenapa? Mineral itu dibutuhkan dalam rangka apa? Meningkatkan daya tahan tubuh. Itu dibutuhkan daya tahan tubuh itu, begini Bapak, sel itu untuk bisa bertahan kalau dia itu sehat. Untuk bisa sehat, sel-sel yang rusak itu harus diganti, bahan-bahan yang rusak harus diganti, yang usang diganti dengan yang baru. Yang menyusun sel itu apa? Yang menyusun sel itu adalah apa? Yaitu asam amino dengan apa? Dengan mineral. Gunakan itu. Kalau mineral yang digunakan, kopimun digunakan dengan mineral, maka apa yang terjadi? Dia akan amplifikasi, akan semakin menguatkan. Nah, kalau sudah begitu, Bapak Ibu sekalian, kapan amne itu digunakan secara meyakinkan? Akan meyakinkan ketika terjadi pemulihan. Orang pulih itu tanpa asam amino, itu ibarat mau membangun gedung yang runtuh, nggak ada bahannya, nggak ada batanya. Nah, begitu ya. Kira-kira ya. Nah, Dok, vitamin berapa miligram dibutuhkan tubuh setiap hari? Yang dibutuhkan vitamin dan mineral itu tidak banyak, kecil, mikrogram kadang-kadang, tetapi dia harus lengkap. Yang kenapa sih kita perlu mengkonsumsi apa itu namanya suplemen? Karena suplemen itu dalam satu kapsul isinya banyak sekali, sudah lengkap. Lain kalau kita makan buah dan sayur itu bagus, tapi kan berbeda-beda kandungannya dan tidak lengkap. Makanya kalau kita makan harus banyak banget untuk bisa melengkapi kebutuhan itu. Nah, jadi kalau kita lihat takaran biasanya, takaran di dalam suplemen itu sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi nggak usah bingung-bingung ngukur masing-masing, nggak usah. Anda mengkonsumsi saja suplemen itu biasanya sudah berada dalam ukuran yang pas sesuai dengan kebutuhan tubuh, sesuai dosisnya ya. Nah, Pak, ada yang sudah vaksin tapi masih bisa terpapar COVID, itu mengapa ya Pak produk? Nah, ini begini, kenapa orang yang sudah kena, yang sudah vaksin bisa terpapar lagi? Banyak sekali, ya kan? Di Indonesia itu banyak, di luar negeri juga banyak. Kenapa bisa terjadi gitu? Karena begini, vaksin itu kan hanya ulat kecil untuk dikenalkan kepada tubuh kita. Gitu loh, ada ulat kan gitu. Lawan dia. Nah, untuk melawan itu dia kan harus menyusun, Bapak. Ya, tidak menyusunnya itulah. Untuk menyusun itu tadi nggak ada yang mau menyusun. Ibaratnya itu loh dikenalkan, itu ada musuh kayak gitu. Buat bentengnya. Buat bentengnya itu butuh apa? Butuh asam amino. Ada asam amino. Dia butuh apa? Mineral. Untuk apa? Menyusunnya. Ibaratnya bata butuh semen di dalamnya. Ya, yang terjadi vaksin itu cuma dikenalin, ini loh ada musuh. Ya, aku butuh bangun tembok ini, tapi nggak ada bahannya, ya sama saja. Ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu ketika vaksin minum Cordimun, ketika itu segera Bapak Ibu apa? Amnenya sama NSTM-nya dipakai. Kalau begitu, berarti ketika dikenalkan ada dua obat benteng. Mana bahannya? Ini ada asam amino, ini ada mineralnya. Gunakan, pasti kuat. Yang terjadi sekarang adalah apa? Dikenalkan dengan musuh, tetapi nggak bisa membuat benteng. Makanya begitu musuhnya datang lagi, ya tetap bobol lagi, bentengnya belum terbentuk, kan begitu kan? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan menganggap vaksin itu begini. Vaksin itu kayak sudah jadi gitu ya. Di sini dimasukkan kemudian dimasukkan kemudian itu bukan kok benteng sudah jadi kemudian dimasukkan dalam tubuh kita. Enggak, dia dikenalin ke kita. Ini loh ada musuh. Bukinnya benteng. Makanya tidak semua yang divaksin itu bisa sembuh. Bisa bertahan ketika ada serangan berikutnya. Enggak juga. Kenapa? Itulah yang katakan Bapak Ibu sekalian, perlu kembali edukasi. Yang sekarang terjadi itu ada pemahaman secara kasar bahwa masyarakat itu kalau sudah divaksin nanti kebal gitu. Enggak. Gimana kebal? Anda hanya dikenalin, ini loh ada musuh. Biar kamu tidak diserang, kamu hanya membuat benteng. Tapi Bapak Ibu tidak menyiapkan bahan bentengnya kan gitu kan. Ya enggak bisa. Jadi Bapak Ibu kenalkan itu penting. Tetapi apa? Segera bangun.
untuk membangun itu butuh asam amino. Kita butuh asam amino, butuh mineral. Gunakan itu. Jelas? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini agar apa? Oh ini, kalau yang keropos tulang gimana? Nah, di sini kan ada banyak Bu. Kalau kalsium itu kan banyak sekali. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, keropos tulang itu biasanya wanita sudah lebih dari 45 tahun. Itu mudah sekali keropos. Apalagi kalau sering hamil. Itu tulangnya banyak keropos. Apalagi nggak pernah olahraga atau jarang sekali olahraga, pasti tulangnya keropos. Ya. Dok lebih bagus pakai NSTM plus Sunpro apa NSTM plus Cordimun ya buat antibody. Beda ya. Jadi gini ya. Nanti kembali pada mineral. Kalau Sunpro itu fungsi utamanya kembali pada apa Bapak Ibu sekalian? Antioksidan dan prebiotik. Sementara Cordimun itu memang imun. Dia pakai flavonoid kan? Dia itu antioksidan hebat sekali. Jadi untuk pertahanan, ya kenapa Bapak Ibu tidak menggunakan keseluruhannya? Tapi ingat, bertahap dulu. Sunpro dulu. Kan gitu kan? Karena prebiotik dulu. Perbaiki tanahnya dulu. Kan gitu kan? Nah, terus Cordimun dan NSTM itu akan menggunakan. Jadi jangan langsung apa itu jangan ini dengan ini dengan ini, bertahap. Kembali lagi perbaikinya bertahap, diperbaiki dulu apa pencernaannya dulu pakai probiotik dengan prebiotik, ya kan. Setelah itu Cordimunnya itu di imunomodulator, dia ditingkatkan daya tahannya. Kemudian apa untuk meningkatkan itu perlu NSTM karena dia butuh mineral. Itu ya untuk Mbak Yulianti Widyastuti. Oke. Dok, untuk mengembalikan penciuman yang hilang gimana? Penciuman yang hilang itu akan kembali kalau semua sarafnya udah kembali normal. Jadi nggak usah bingung. Gimana caranya? Ya perbaiki itu. Berarti apa? Bapak Ibu butuh apa? Butuh amne di situ. Amnenya harus masuk karena ada sesuatu yang rusak. Untuk kembali lagi kasih bahannya. Bahannya apa? Amne, oke? Nah, Pak kalau penyakit liver minum lecithin sama ini boleh Pak? Boleh? Kenapa nggak boleh? Nggak masalah. Oke? Nah, kalau tapi besoknya demam, flu dan batuk itu bagaimana? Nggak apa-apa. Vaksin itu dampaknya ada beberapa orang beda-beda, masing-masing orang itu beda-beda. Ada staf saya itu begitu disuntik vaksin terus ngantuk sekali ya. Gitu ya Mas Heri ya. Ini. Nah, itu ada. Oh, itu disuntik langsung ngantuk. Wah, ya memang masing-masing orang berbeda dampaknya. Ya. Karena masing-masing orang itu ya walaupun sama-sama manusia, yang dikonsumsi beda, kebiasaannya beda, pasti gaya bertahannya juga beda, pertahanan juga beda. Kalau jantung dan asma bagus minum lecithin, tapi tidak boleh kacang-kacangan karena ada asam uratnya. Sebaiknya minum apa ini? Apa ini tadi? Ya. Oke. Jantung itu yang mana ya itu ya? Kalau asma itu jelas karena alergi ya. Faktor yang mendasari asma itu kan alergi ya. Agak beda. Ya. Lecithin asam urat. Kenapa pengaruhnya ke asam urat ya? Ini agak melompat-lompat, saya nggak bisa menanggapi dengan apa ini? Dengan jelas ya. Mohon maaf itu pertanyaannya sebentar. Saraf kejepit pakai NSTM apa sudah benar Pak? Dipastikan dulu apakah itu betul-betul saraf kejepit atau tidak. Karena istilah saraf kejepit itu berbeda pengertian antara dokter dengan orang awam. Orang awam itu begitu kecetit, begitu ketegangan tulang otot-otot punggung sudah mengatakan saraf kejepit, padahal jarang sekali. Saraf kejepit itu kasusnya sedikit, nggak banyak, Bapak sekalian. Dan itu harus dibuktikan betul bahwa itu sarafnya betul-betul kejepit. Ada hernia namanya, HNP ya. Tapi kalau enggak ya jangan disebut saraf kejepit ya. Untuk TBC yang sudah menaun pakai apa? Ini sudah jelas ya. Apa itu Bapak Ibu kalau TBC ini betul-betul gunakan di sana itu ada apa? Betul, ada Cordimun, sangat bagus itu. Ya, di dalam penelitian kan kelihatan di sana.
ya. Kalau mah aku sudah habis amne 6 pakai, tapi terkadang masih suka sakit di daerah sekitar ulu hatinya. Ibu, ini kalau kembali lagi, kalau Bapak Ibu mah, mayoritas mah itu tidak sendirian. Mah itu biasanya menunjukkan ada tidak beresnya saluran cerna. Sekarang tanya, Ibu pakai apne. Pertanyaannya, Ibu menggunakan lecithin enggak? Nah, Ibu menggunakan itu enggak? Kemudian prebiotiknya digunakan enggak? Probiotiknya digunakan enggak? Ini kan langsung tahu-tahu amne. Ya enggak? Langsung aminopil apa itu? Asam amino. Padahal di situ harus diperbaiki dulu. Perbaikinya caranya gimana? Prebiotik, probiotik dulu, Bu. Ya, jangan langsung melompat ke sana. Prebiotik, probiotik dulu. Kalau sudah, baru ibu-ibu masuk ke bagaimana memperbaikinya? Pakai amne, gitu ya. Oke, kalau prebiotik kan sudah sangat jelas tadi. Ada lecithin, ada Sunpro, ya kan? Madu-maduan itu sangat bagus. Gunakan itu. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, apakah vaksin itu ada aturan pakainya untuk usia muda dan tua? Ada, Bu. Jadi itu bukan tugas kita ya, itu tugasnya dokter ya. Nanti sudah disiapkan Ibu. Jadi ikut sajalah. Apakah ada aturan pakainya? Semua dosis, aturan pakainya, macamnya itu pasti ada ya. Pak, caranya penciuman hilang gimana? Kembali lagi. Caranya penciuman hilang gimana? Perbaiki dulu. Kalau sudah baik, otomatis fungsi tubuh kita akan baik kembali. Semua itu hilang karena apa? Segala sesuatu hilang itu karena ada yang tidak beres dalam tubuh kita. Kalau sudah ada, sudah beres, ya pasti akan kembali lagi. Fungsinya itu akan kembali lagi. Apalagi ini ada banyak sekali pertanyaannya. Oke. Buat sakit pinggang karena pernah kecelakaan bisa pakai mineral ya. Bisa pakai mineral di situ, tapi juga itu lagi kembali lagi Bapak sekalian, kecelakaan itu biasanya akan menimbulkan cedera ya. Nah, cedera itu harus dipulihkan kembali. Nah, cara memulihkannya ya pakai bahan bangunan tubuh kita itu apa? Asam amino. Perekat-perekatnya apa yang menggunakan itu? Pakai mineral ya. Jadi bisa sakit pinggang, dan sakit pinggangnya ini pernah kecelakaan, tidak dijelaskan ada patah tulang atau tidak ya. Untuk proses penyembuhan bagus disaranin amne ya Pak, karena banyak sekali mengeluh lemes Pak ya. Ini betul ya, ada. Tapi juga jangan lupa amne saja kan tidak cukup. Bapak Ibu tetap harus menggunakan apa? Kalau ada batanya nggak ada perekatnya kan nggak bisa, ya kan? Pakai lagi itu, digunakan lagi apa? Mineral. Ya, NSTM-nya dipakai. Ya. Nah, ini untuk radang paru-paru sebaiknya pakai apa ya, Dok ya? Begini. Radang paru-paru itu penyebabnya banyak, Ibu. Dipastikan dulu diagnosisnya apa. Ibu sudah periksa ke dokter atau belum? Periksa ke dokter dulu biar mendapatkan kalau dia itu memang disebabkan oleh bakteri, biar dikasih antibiotik. Kalau dia disebabkan oleh yang lain, biar ditembak oleh dokternya. Nah, ibu baru menggunakan herbal itu untuk mensupport itu sebagai pelengkap. Ya, jadi jangan sekali-kali ibu misalnya ya, itu kan jangan sampai klaim kita itu begini. Kita itu pupuk. Memang pupuk itu begitu subur, tanamannya kuat, serangga itu nggak berani nyerang, kan gitu kan. Tetapi jangan mengklaim bahwa ada ulatnya nggak sekedar dibunuh, tapi dipupuk terus, ya nggak bisa, kan gitu kan. Jangan pakai seperti itu. Logikanya kalau memang dia radang paru, kalau dia itu ada radang paru itu biasanya yang disebut radang paru itu sebenarnya infeksi paru. Kalau infeksi ada bakteri, perlu antibiotik, dokter harus berperan di sana. Kalau sudah berperan di sana, dikasih obat itu, baru ibu menyusul seperti tadi. Pertahanan tubuh terbaik,
80% ada di saluran cerna. Perbaiki dulu dengan prebiotik, probiotik. Sudah begitu, ibu meningkatkan imunnya dengan apa? Kordimun. Iya kan? Di sana ada kordimun. Ada imunomodulator, ada ada apa? Ada Sunpro. Oke, Sunpro itu pergunaannya ada bisa sebagai prebiotik, bisa sebagai imunomodulator. Nah, setelah itu Bapak Ibu gunakan. Kalau sudah kena radang itu biar sembuh, segera sembuh, gimana? Beri bahan untuk perbaikan. Kasih apa itu? Kalau tadi kasih mineral untuk apa? Mempercepat proses pertahanan tubuh itu perlu apa? Perlu mineral, vitamin, itu perlu sekali. Dan setelah itu, ketika mau membangun kembali, memperbaiki yang rusak itu tadi, itu baru dibutuhkan apa? AMNE. Nah, jadi penggunaannya itu memang berbeda. Jadi jangan sekali-kali begini ya Bu ya. Yang sering terjadi di herbal-herbal yang keliru itu adalah begini. Mengklaim bahwa ini bisa menyembuhkan radang paru-paru. Nah, kalau memang dia butuh antibiotik, kenapa nggak beli antibiotik saja? Kan begitu kan? Kenapa nggak dikasih antibiotik saja? Kalau dikasih antibiotik dia cepat mati. Karena apa? Langsung ditembak dulu. Ulatnya ditembak dulu, begitu dia habis baru kita bisa memperbaiki. Gitu ya. Tapi jangan sampai membiarkan ulatnya terus menggerogoti sementara kita terus memupuk begitu. Ya, kita memupuk terus tetapi membiarkan ulatnya itu berkembang biak, ya sama saja kan gitu kan. Nanti hasilnya tidak akan optimal. Sekali lagi, kita itu pengennya membantu orang lain untuk sehat, membantu orang-orang untuk sehat, bukan untuk menjual produk, tapi atau membuat orang lain sehat. Itu kuncinya. Gimana? Yang paling efektif pakai obat dokter, pakai obat dokter. Tapi apakah kita kemudian diam ketika enggak? Kasih. Karena apa? Obat dokter itu hanya nembak ulatnya. Tapi untuk menyembuhkan, untuk membuat ini subur kembali, apa? Tanahnya diolah, kemudian apa? Dia diberi bahan-bahan untuk pengembangan diri, untuk memperbaiki dirinya sendiri. Oke. Ini sekali lagi, infeksi paru-paru sebaiknya pakai apa gitu. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ketika ada infeksi berarti ada bakteri di sana. Kalau ada bakteri sebaiknya ke dokter dulu. Kalau ke dokter sudah dapat obatnya, ibu-ibu baru kembali lagi perbaiki. Nggak ada gunanya obat dari dokter itu hebat kalau tidak mampu diserap oleh usus. Iya kan? Coba sekarang bayangkan begini. Ibu dapatkan obat yang memang drug of choice, obat pilihan untuk penyakit tersebut. Obatnya manjur. Tapi ketika diminum, masuk ke dalam usus, ususnya itu rusak. Ususnya itu ibaratnya tanah yang tandus. Kira-kira dia bisa diserap oleh usus dengan optimal enggak? Enggak. Ketika tidak diserap oleh usus dengan optimal, kira-kira khasiatnya bisa 100% enggak? Enggak. Ketika khasiatnya tidak 100%, kira-kira penyakitnya akan sembuh enggak? Enggak. Nah, yang terjadi itu selama ini terjadinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Banyak kalangan medis itu memberi obat. Jadian obatnya itu sudah pilihan, sudah bagus, sudah benar. Secara teori itu sudah benar, itu memang mampu betul membunuh kumannya. Tetapi karena saluran cernanya itu sudah kadung rusak, obat yang sehebat apapun, taruhlah begitu masuk ke situ hanya diserap 50%-nya oleh usus, maka khasiat obat itu akan berkurang 50%. Kira-kira seperti itu efektif membunuh kuman enggak? Enggak efektif. Itu yang terjadi. Jadi kita sekarang itu tidak untuk mengganti peran dokter, tapi apa? Melengkapi. Biar apa? Obat yang diberikan dokter itu bisa 100% berfungsi. Karena apa? Karena fungsi usus kita, fungsi pencernaan kita jadi bagus. Gitu. Oke, kalau indera penciuman yang hilang butuh AMNE saja atau NSTM, Pak? Maksudnya tambah NSTM karena AMNE saja itu ibarat bata tapi nggak ada semennya, Bu. Ibu saya mengalami sakit di kedua kaki. Ibu saya mengalami kaki di bagian bawah, kebas dan berat di kaki saya. Kalau jalan gelagapan, sudah berulang kali periksa gula, tapi diagnosa berbeda. Kadang katanya kolesterol, diagnosanya berbeda-beda ya Bu ya.
Itu harusnya dipastikan dulu ya, karena itu bisa jadi saraf, bisa jadi gejala stroke, bisa jadi hanya karena kurang mineral. Ya, saya tidak bisa memastikan itu karena saya tidak meriksa ibu. Kalau memeriksa kita bisa memastikan. Ya, oke. Untuk bakteri tipes itu sebenarnya ada Salmonella typhosa itu ibu sekalian. Itu ada obat drug of choice yang sangat cepat membantu membunuhnya gitu ya. Kalau kedokteran tuh pakai itu tembak jediar itu. Seminggu 10 hari lah itu sudah mati itu. Nah, tapi sekali lagi kalau optimal ya kan. Ingat ya, saya bilang kalau optimal, kebanyakan pasien-pasien di Indonesia itu mayoritas nyuwun sewu, mohon maaf, banyak yang abai terhadap kesehatan perutnya. Makanya penyakit di Indonesia itu kan kebanyakan justru karena apa? Karena malgizi, gitu loh. Ya, kalau itu menunjukkan apa? Menunjukkan kalau saluran cerna itu nggak bagus. Kalau saluran cernanya nggak bagus, sekarang begini, ibaratnya saluran cerna itu kan untuk menyerap makanan kan, sari makan yang ada situ. Obat itu kan juga sari dari makanan kan. Nah, kalau yang menyerap itu yang sehat itu hanya separuh, kira-kira manfaat obat itu separuh atau 100%? Mesti hanya separuh. Kalau hanya separuh, kira-kira efektif nggak dia membunuh? Nggak efektif. Maka banyak tuh sekarang itu yang tidak puas dengan dokter gitu. Oh, dikasih obat kenapa saya nggak sembuh-sembuh? Ya, obatnya salah, bukan obatnya yang salah, Bu. Obatnya benar, tetapi perutnya yang salah. Karena apa? Perutnya nggak mampu menyerap dengan optimal, nggak 100% terserap dengan baik, gitu loh. Ya, jadi Bapak sekalian, tolong ini dipahami. Jadi sebenarnya di dalam kedokteran itu sudah ada SOP ya, sudah ada standar-standar. Pilihan pertama, obat pilihan utama, drug of choice itu ada pilihan pertama, pilihan paling pilihan gitu ya. Kalau itu ternyata pasiennya alergi atau tidak cocok atau dalam kondisi tertentu tidak memungkinkan dikasih obat itu, ada obat pilihan kedua, kan gitu kan. Nah, di sini sekali lagi kebanyakan itu kondisi tubuh pasien itu, penyakit itu kan banyak sekali pasien, kalau kita lihat pasien BPJS gitu ya. Itu kan pasien-pasien penyakit kronis, pasien yang menaun gitu ya. Penyakitnya itu enggak sembuh-sembuh gitu ya. Enggak sembuh-sembuh itu kadang-kadang ya persepsinya pasien ya dokternya tuh ngasih obat enggak manjur kan gitu kan. Salah milih obat dan sebagainya. Padahal kalau dilihat nanti kalau diteliti obatnya memang itu gitu ya. Tapi kenapa enggak sembuh? Ya karena itu tadi banyak yang lupa Bapak sekalian. Banyak yang lupa bahwa apa? Ini loh, saluran cernanya itu 80% imun. Itu ada di saluran cerna. Dan itu tidak pernah diperbaiki. Coba kalau dengan cara berpikir begini, kira-kira Bapak Ibu itu bisa berapa banyak orang bisa Anda bantu, Bapak Ibu bantu kalau bisa menangani ini. Bu, gak usah mikir obat-obat dulu kalau Bapak Ibu saluran cernanya itu gak bagus. Kalau saluran cerna itu disehatkan dulu. Kalau sudah bagus, baru obat-obat, zat gizi apapun masuk situ terserap semua dengan baik, gitu ya. Nah, kalau asam lambung, dokter pakai apa? Asam lambung ini ini juga agak di kedokteran itu agak ini penyakit sepele tapi kadang-kadang malah jadi gawe gitu ya. Kenapa? Asam lambung orang mengatakan, oh ini saya asam lambung, gitu ya. Itu sepele, Bu. Tapi banyak yang salah diagnosa karena posisi itu posisinya dekat dengan lambung, dekat sekali dengan lambung. Ya. Karena kadang-kadang orang merasa itu padahal itu gejala jantung. Bisa jadi. Orang kadang-kadang merasa jantung padahal sebenarnya itu karena posisinya memang berdekatan sekali, sangat dekat gitu ya. Secara anatomis itu sangat dekat. Nah, ini harus dipastikan dulu. Dok, untuk mengobati penyakit paru-paru udah menaun yang disebabkan oleh sering merokok, baiknya pakai apa ya, Dok? Nah, kalau paru-paru ini kelihatan ya. Ini karena mesti ada radang dan ada yang rusak.
Cara berpikirnya begitu. Jadi kata diperbaikin pakai kordimun. Setelah itu apa? Pakai amne. Tapi jangan lupa ketika Anda pakai kordimun, pakai amne, ini harus pakai mineral. NSTM-nya itu dipakai. Begitu ya. Tapi ini nanti, ini sudah benar. Tapi pastikan dulu saluran cernanya masih bagus atau enggak. Karena kan itu diminum. Kan enggak dioleskan kan tubuh. Diminum itu melalui apa? Melalui saluran cerna. Pastikan saluran cernanya bagus dulu. Saluran cernanya bagus gimana? Pakai prebiotik sama probiotik. Nah, Bapak sekalian, gitu ya. Jadi hati-hati ya. Saya membantu Bapak Ibu untuk memahami dan mulai mengerti cara berpikir yang benar. Jadi sekali lagi, kalau Anda tanya, dok, penyakit paru-paru dan merokok itu gimana? Merokok itu berarti ada yang rusak kan itu, ada sel yang rusak. Kalau rusak berarti perlu bahan bangunan. Apa itu? Amne. Amne itu butuh apa lagi? Butuh NSTM, jelas pasti. Ya kan? Nah, terus kalau seperti itu bisa bermanfaat enggak? Bermanfaat kalau saluran cernanya bagus, kan gitu kan? Karena itu kan diminum. Kalau ibu minum, kemudian ternyata diminum ya harusnya dosisnya 100, tetapi usus itu ternyata rusak, hanya mampu menyerap 25. Ya nggak optimal pasti, kan gitu kan? Nah, jelas nggak? Nah, itu harus dipahami dulu. Kalau begitu, kenapa lecitin itu? Makanya saya agak kaget kalau lecitin menurun, Mbak. Kalau lecitin menurun aneh kan gitu kan. Kecuali ada bagian yang lain. Taruhlah misalnya skaonya itu meningkat gitu ya. Karena itu sama-sama kedelai kan, soybean kan. Nah, itu juga bagus, sangat bagus. Nah, tempe itu kan sebenarnya juga bagus kan, dia juga dari kedelai. Cuma kelebihannya tempe adalah apa? Dia ada fermentasinya, ya. Nah, fermentasinya itulah probiotik. Tapi probiotik itu kalau caranya nggak bagus ya, tetap saja nggak akan berguna, ya kan? Ya, misalnya ibu makan tempe banyak, tetapi tidak ada prebiotiknya, ya pada saat itu sehat, setelah itu sakit lagi, kan gitu kan. Nah, contoh yang paling nyata misalnya ya, jamu misalnya, jamu godong kates itu kalau orang zaman dulu, orang susah makan gitu ya, zaman dulu itu kalau orang susah makan dikasih jamu godong kates, perasan getah daun pepaya kan. Tapi dia ada apa? Dikasih apa? Tempe bosok. Tempe bosok itu apa? Probiotik banyak sekali. Makanya setelah itu apa yang terjadi? Makannya itu jadi lahap sekali. Kenapa? Itu loh membuktikan probiotik itu penting sekali. Nah, probiotik ini penting untuk apa Bapak Ibu sekalian? Tapi dia sebenarnya harus disusul dengan apa? Dengan prebiotik makanannya biar dia berkembang. Kalau enggak ya dia nanti gitu sehat, sebulan kemudian sudah habis lagi. Kenapa? Nggak ada makanannya, nggak bisa berkembang biak. Nah, jadi Bapak sekalian, begitu caranya kalau kita itu berpikir, menyampaikan, mengedukasi masyarakat itu dengan cara runut, ya, dirunutkan dulu. Sekali lagi, kadang-kadang kita itu sudah milihnya tepat. Saya kadang-kadang kalau melihat Bapak Ibu ketika memilih, oh ini pakai ini sudah benar. Tapi ibu-ibu lupa, tidak memperhatikan apa? Itu loh saluran cernanya itu loh sudah nggak bagus. Ya, banyak pasien-pasien sekarang itu yang misalnya hipertensi, dikasih obat dengan dosis yang sesuai dengan standar, sudah betul. Tetapi apa? Oh nggak turun-turun dok. Nah kenapa? Dosisnya dinaikkan. Iya. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, belum tentu dosisnya harus dinaikkan kok. Bisa jadi apa? Yang harusnya tadi dosisnya taruhlah 100 mg itu optimal. Tapi karena ususnya itu tidak baik, saluran cernanya nggak baik, yang terserap hanya 50 gram. Maka apa? Ya hanya separuh. Daya ungkitnya itu cuma separuh. Maka apa? Ini tetap saja tensinya nggak turun-turun. Padahal bukan dengan naikkan dosis, tapi apa? Perbaiki saja ususnya. Caranya gimana? Prebiotik dan probiotik. Oke? Nah, begitu Bapak Ibu sekalian.
Ada lagi ini pertanyaan? Ternyata banyak juga ya. Oke. Nah ini ada lagi prebiotik itu seperti apa ya dok ya? Prebiotik yang jelas ada di tempat kita itu lecithin, skao, ya itu sama-sama apa? Sama-sama kedelai ya. Kemudian Sunpro. Sunpro itu juga berfungsi sebagai prebiotik karena dia turunan dari madu ya. Madu itu adalah jelas-jelas prebiotik ya. Dia makanan untuk probiotik. Jadi itu prebiotik. Kalau probiotik itu semua yang fermentasi. Yang paling gampang ya tempe. Sebenarnya tempe itu paling bagus ya tempe bosok ya kalau orang Jawa. Tapi sekarang mencari tempe bosok susah. Ya, tempe bosok susah. Karena kalau kedelainya murni cara pembuatannya benar gitu ya. Itu tempe bosok itu optimal sekali untuk probiotik ya. Sangat optimal itu. Alami dan sangat bagus untuk probiotik. Ya. Nah, oke. Nih, Pak mau nanya, ayah saya sakit saraf kejepit sudah berbulan-bulan dan kata dokternya harus operasi, tapi ayah saya tidak mau. Untuk ikhtiar obat herbalnya kira-kira apa ya dok? Terima kasih. Kalau HNP betul-betul itu saraf kejepit itu hernia nukleus pulposus memang sebaiknya operasi. Ya, kalau dokter mengatakan itu sebaiknya operasi, operasi saja. Kenapa nggak mau? Takut, gitu. Nggak usah takut, karena nyeri kok itu saraf kejepit itu, ya. Nah, kalau sudah dioperasi, untuk mempercepat pemulihannya, yaitu tadi ibu gunakan bahannya apa? Amni, sama apa? NSTM. Tapi apakah itu kalau orang yang tidak mau operasi, ya sulit kita. Ya kan, kalau kita punya NBP ya, punya NBP untuk saraf ya. Tetapi saya katakan itu tadi nanti tidak Anda mengeluh, wah ini kok nggak manjur ya gitu, iya kan? Nah begitu. Ini ada tanya, tempe paling bagus dikonsumsi digoreng atau rebus bacem dok? Kalau paling bagus sebaiknya mentah, iya kan? Bagus itu mentah. Makanya kalau orang bikin jamu itu biasanya apa? Jamunya tempenya diulek gitu kan, terus diperes kan gitu kan, dicekok kayak gitu kalau orang Jawa. Ya, istilahnya apa ya kalau orang lain? Kalau tempat lain dicekok kayak gitu kan. Nah, itu paling bagus kalau Anda tanya paling bagus ya. Paling bagus ya tetap saja itu dalam keadaan segar begitu. Makanya kalau Bapak Ibu nanya kalau paling bagus begitu, tapi itu bukan paling enak, paling tidak enak. Ya, biasanya yang paling bagus itu paling tidak enak. Oke, yang paling enak itu biasanya paling tidak bagus karena sudah berkurang banyak, gitu ya kan. Oke. Nyuwun sewu dokter, artinya ini yang dilakukan berbagi enzim juga nggih dari di Depro enzim. Nah, kira-kira butuh berapa waktu untuk perbaikan enzim dalam tubuh saat kondisi sakit di waktu yang sekarang ini? Cepat kok ibu sekalian. Kalau ibu mengkonsumsi dalam waktu 1 minggu itu udah terasa, nggak usah begitu. Kalau ibu taruhlah begini, dulu kalau orang itu anak-anak kecil nggak mau makan, makannya susah, dicekokin Mbah Dukun gitu ya, Mbah Dukun cekok itu ya, dicekoki pagi gitu, nanti sore itu paling lama besok pagi itu sudah mulai wah nafsu makannya tuh tinggi sekali. Tapi dengan cekok loh ya, itu cepat sekali. Jadi kalau kita menggunakan itu cepat. Nah ini alhamdulillah dari Taiwan juga hadir ya kan. Taiwan itu banyak makan makanan yang fermentasi itu banyak sekali, probiotik banyak sekali di sana. Tinggal kasih prebiotik, probiotiknya makanannya sudah banyak di sana ya, yang dari Taiwan ini. Oke, itu sangat banyak di sana. Nah, di tempat kita tape juga ada, kan banyak yang fermentasi kan banyak sekali. Gunakan itu, ya acar. Makanya orang-orang banyak yang pakai acar gitu sebagainya. Silakan, nggak apa-apa. Tapi prebiotiknya jangan lupa. Nah, ibu nanti mengkonsumsi itu yogurt, tapi tanpa prebiotik ya percuma ibu. Karena itu artinya bapak ibu mengasih sudah bagus tetapi nggak dikasih makan, bakterinya ada tapi nggak dikasih makan, mati nggak kira-kira? Mati, lama-lama hilang itu ya kan. Kasih dulu bakterinya itu disiapkan dulu makanannya, minum lah.
ya. Kalau ibu-ibu kalau ditanya, makanya seperti saya bilang, teman adik ya, seperti saya saja lah, itu dengan mengkonsumsi lecithin, prebiotiknya itu, prebiotik itu ya, lecithin itu prebiotik, sudah langsung sembuh, penyakitnya, keluhan-keluhannya itu hilang semuanya, gitu loh. Jelas. Padahal ya kalau dikatakan diobati gini, iya diobati, cuma saya tidak nyalahkan dokter yang mengobati. Kenapa tidak sembuh ya? Karena memang persoalannya tidak di situ. Persoalannya karena apa? Di saluran-salurannya tidak beres. Oke? Nah, oke. Hongkong juga hadir ya. Hongkong itu juga makanannya sehat-sehat ya, bagus juga di sana ya. Oke. Nah ini ya, dok, kalau suka kram ujung jari tangan itu gejala penyakit apa? Biasanya bu, paling sering itu karena kurang mineral. Ya, itu biasanya. Itu satu kurang mineral, dua kurang olahraga, sehingga saluran apa itu peredaran darah ke ujung-ujung jari itu apa tidak lancar. Tidak lancar itu karena otot tidak digerakkan, artinya kurang olahraga. Yang kedua karena apa? Darahnya sampai sana tapi nggak bawa mineral. Yang menyebabkan kram otot itu adalah kurang mineral. Contohnya apa Bapak sekalian? Kalau ibu-ibu nonton sepak bola, ya kan, orangnya kelelahan. Yang terjadi apa? Pemain itu pada kram semua, ya kan? Kakinya mulai kram. Karena apa? Mineralnya keluar lewat apa? Lewat keringat. Mereka udah berkeringat lari kayak pemain sepak bola ya, main sepak bola perpanjangan waktu gitu. Alah, sebentar-sebentar cedera, sebentar-sebentar jatuh, sebentar-sebentar mengerang kesakitan, kram kakinya. Karena apa? Karena mineral sudah keluar melalui keringat yang banyak. Kekurangan mineral, yang terjadi apa? Kram otot. Sederhana kan? Nah, jelas ya ibu. Jadi kalau ibu itu mengalami kram apa itu di ujung-ujung jari, nah, kemungkinan paling besar itu. Biasa kan senam jari bu, jadi jarinya sering di apa ya, digerak-gerakkan, dikipat-kipat kayak gitu ya. Tujuannya apa? Agar darah itu bisa terbantu masuk ke ujung-ujung jari. Ya. Ini beda ya dengan kalau keluhan ujung-ujung jari itu sakit sendinya. Kalau sendinya sakit kemungkinan itu asam urat. Beda ya. Nah, oke. Oh alah, saya kira kalau masih mentah tempenya ndak bagus dok. Anak saya sering makan tempe mentah. Malah saya larang ya. Sebenarnya bagusnya ibu ikut anaknya itu. Ya, yang penting itu tidak terkontaminasi. Itu saja yang penting. Kalau terkontaminasi ya nggak bagus bu, nanti jadi infeksi kan gitu kan. Tapi kalau tidak terkontaminasi bagus tempe itu. Ya, oke. Gitu ya Bu Ria. Nah, Mbak Ria ya, perhatikan itu. Ya, jadi memang sebaiknya tempe itu memang paling bagus mentah. Tapi kalau enggak ya jangan memaksakan dirilah gitu ya. Ada tempe ya kan, tempe sambal tempe itu kan juga bagus ya kan, nah, kan juga bagus juga ya. Oke. Digoreng ya boleh, direbus ya boleh, walaupun tidak sehebat kalau dicekoi itu tadi ya. Tapi kok zaman sekarang siapa yang mau dicekoi? Nggak, saya rasa sulit. Siapa yang mau dicekoi? Bapak Ibu mesti lebih memburu nikmat daripada manfaat ya kan sekarang. Oke, penderita katarak sembuh apakah harus dengan cara operasi ya dok? Tergantung ya, kataraknya juga karena apa ya? Ini tentu saja kasusnya tidak bisa hanya menderita katarak gitu ya. Katarak itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah itu dokter yang memeriksa yang akan bisa memastikan. Kalau memang paling baik operasi ya operasi saja jauh lebih cepat. Ya, operasi itu kan tindakan yang jauh lebih cepat hasilnya dibandingkan cara-cara bertahap gitu kan, ya nggak masalah, ya jangan takut operasi. Kenapa sih orang awam tuh takut operasi? Operasi itu penyelesaian paling cepat, ya kalau bisa dioperasi operasi, kalau nggak bisa dioperasi baru kita menempuh cara lain ya. Operasi itu artinya secara teknis bisa dilakukan, kalau bisa dilakukan ngapain enggak ya. Kalau bisa operasi aja. Kalau tidak bisa dioperasi lagi, nah itu baru kita berupaya dengan cara lain. Drop kandungan kalsium. Terus saya ada orang farmasi dan tanya,
kaliumnya itu berasal dari apa. Maksudnya gimana ya kaliumnya? Misalnya farmasi tanya kaliumnya itu berasal dari apa gitu ya. Kalium itu kan banyak sumbernya ya. Jadi kalau bertanya begitu keperluannya apa ya? Kalium itu kan sumber yang memang banyak di dalam makanan kita juga banyak, nggak masalah itu. Jadi tidak perlu terlalu dijawab Bu, karena akan sulit itu. Nanti kalau dia mau tanya aja lebih jelas. Kalau farmasi ya kita jelaskan dengan ilmu farmasinya gitu ya. Oke. Nah ini, kalau orang sudah sepuh kakinya bengkak itu kenapa ya Dok? Terus menanggulanginya gimana? Terima kasih. Oke, kalau orang sepuh Bapak Ibu sekalian, orang sepuh kakinya bengkak, itu biasanya kalau orang Jawa mengatakan ngintel gitu ya. Biasanya pagi bangun tidur itu ngintel gitu ya, kakinya bengkak. Itu karena apa? Karena jantungnya sudah lemah Bapak sekalian. Kalau jantungnya itu sudah lemah, jantung itu tugasnya dua, memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh dan menghisap darah dari seluruh tubuh itu masuk kembali ke jantung untuk diedarkan. Nah kalau orang itu sudah lemah jantungnya, itu tidak hanya pompanya yang lemah, makanya orangnya biasanya kesemutan, gampang kram, jimpe gitu kan. Itu karena apa? Sel-sel di ujung-ujung itu kekurangan darah. Jelas? Nah, kekurangan mineral, kekurangan darah di situ muncul gejala tadi, kram, kemudian kebas dan sebagainya. Tapi juga kalau gejala yang kedua adalah apa? Ketika menghisap darahnya itu kurang kuat lagi, maka ada penimbunan cairan di ujung-ujung kaki. Maka di sana nanti apa? Terjadi bengkak. Nanti biasanya Ibu, kalau dipakai jalan, dipakai gerak, atau kalau dia nggak mau bergerak, digerakkan, disenamkan begitu, nanti akan apa? Darah itu akan mengalir kembali ke jantung. Nanti biasanya akan hilang. Ya. Tapi itu penyebab utama biasanya paling sering adalah apa? Jantungnya sudah lemah karena sudah sepuh. Ya, jadi nggak masalah itu. Oke? Ya, makanya di dalam kedokteran itu ada pepatah sudah sering kali saya sampaikan. Kaki itu jantung kedua kita. Maka kalau kita mau melihat seseorang itu kaki jantungnya sehat atau tidak, lihat saja kakinya. Kakinya itu sehat atau tidak. Orang yang jantungnya nggak beres, itu suruh jalan agak panjang, suruh lari agak jauh, itu sudah megap-megap, sudah nggak kuat dia, enggak. Tapi kalau orang itu masih bisa lari, masih mengelilingi lapangan masih kuat, ya jantungnya masih kuat itu Bu. Oke, nah itu kelihatan sekali. Tiap malam kesemutan sudah konsumsi, tapi masih tetap Dok, ditambah apa lagi ya Dok? Tambah olahraga Bu. Tiap malam kesemutan sudah konsumsi NSM, tapi masih tetap Dok, ya tetap harus olahraga. Karena olahraga itu Bapak sekalian, olahraga itu menggerakkan otot. Ingat ya, pembuluh darah itu ada di antara otot itu. Kalau otot itu bergerak, digerakkan dengan olahraga, maka apa? Dia membantu peredaran darah. Peredaran darah itu, orang-orang hipertensi itu kebanyakan orang yang kurang olahraga. Kenapa? Karena peredaran darahnya nggak lancar. Karena ototnya itu tidak jarang-jarang digerakkan gitu loh. Oke. Kalau tadi tiap malam kesemutan sudah konsumsi NSTM, artinya mineralnya beres, tapi masih tetap Dok, ya berarti harus olahraga. Ya, gitu. Ini anak saya suka makan tempe mentah sama sambal bawang, bagus itu. Bawang berambang itu juga prebiotik yang bagus Bu. Ya. Nah, oke. Nah. Oke. Kirain tempe mentah bikin cacingan Pak. Ya akan cacingan kalau terkontaminasi, ya kan. Sama dengan kalau zaman dulu kalau minum kerambil mentah itu kreminen gitu. Ya kreminen karena apa? Kerambilnya itu terkontaminasi tanah dan sebagainya, yang ada ada telur cacingnya, mesti cacingan kan gitu kan. Jelas ya. Emang ada tempe ada cacingnya kan, enggak juga kan. Nah, oke. Terima kasih ya. Oke.
Dok mau tanya dok, herbal untuk asam lambung apa ya? Sekali lagi, kalau untuk asam lambung, saya nggak yakin kalau orang itu mah saja ususnya baik gitu, nggak yakin saya. Ya, biasanya setahu saya pasien-pasien itu kalau emah itu juga ususnya juga nggak beres juga. Makanya itu tadi perbaiki apa prebiotik sama prebiotiknya diperbaiki. Nah kalau itu udah untuk memulihkannya ya asam amino dikasih, udah itu aja. Oke. Dok kalau darah rendah apa boleh minum Santur Populis? Boleh. Saya juga darah rendah, nggak masalah. Ya, jelas ya. Tekanan darah saya rendah kok, biasa, nggak masalah. Oke. Oke. Sering kesemutan khususnya di jari-jari tangan. Tadi kalau jari-jari tangan itu satu olahraga, dua mineralnya dicukupi, ya kan? Jelas ya. Tapi jangan lupa olahraganya ini, gerakkan, aktifkan itu. Jadi sering-seringlah gerakan untuk senam tangan itu, ya, jari tangan itu ya. Saya rasa itu nanti akan baik. Kalau tidak, kalau masih mineralnya sudah banyak, jangan-jangan saluran cernanya yang memang sudah nggak beres ya kan. Kembali lagi ke dasar tadi, nggih. Ya. Dokter, lalu kalau dicekok itu tempe busuknya dibakar atau direbus terus daun pepaya ditumbuk, dok? Kalau zaman dulu enggak, ya. Tapi kalau sekarang ya mungkin dibakar ya. Kalau sana itu enak dibakar ya. Tempe itu dibakar untuk mengurangi kontaminasi ya. Yang bersih, betul-betul bersih, ditumbuk dengan daun pepaya, dicekoki ya. Itu sangat bagus. Rumah sakit itu dengan apa ngatasnya, kata dokter kecapean. Dok mau tanya nih, rumah sakit itu dengan apa ngatasinya, kata dokter kecapean. Kecapean itu Bapak Ibu sekalian, kalau memang orang kecapean ya istirahat satu. Untuk mempercepat itu gimana caranya? Kasih untuk recovery apa? Amne. Tapi jangan lupa mineralnya dipakai ya. Jelas? Itu kalau kecapean. Oke. Lalu untuk jantung lemah solusi obat apa? Jantung lemah itu kalau sudah tua ya sudah. Ya, tapi kalau masih muda biar jantungnya nanti nggak lemah, olahragalah yang sering, karena begitu olahraga sering maka yang terjadi apa Bapak sekalian? Nah kalau olahraga yang sering otomatis jantungnya terlatih. Kalau jantungnya nggak terlatih ya pasti lemah nanti kalau tua gitu ya Bapak sekalian. Karena itu sudah adzan zuhur, kita akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas kehadirannya. Dari berbagai tempat hari ini komplit, saya rasa dari Jeddah hadir, dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Indonesia, dari seluruh tanah air ini komplit, ini termasuk dari Karanganyar juga, dari Sragen juga. Ya, terima kasih Bapak sekalian, selalu sehat. Sekali lagi tolong Bapak Ibu sekalian titip masyarakat di sekitar Bapak Ibu semuanya diedukasi. Jangan terlalu takut dengan COVID, tapi ya jangan menyepelekan COVID. Kita ada solusi yang bisa digunakan dan optimalkan itu. Niatkan semuanya untuk membantu sesama kita menjadi orang-orang tercinta kita agar selamat dari COVID ini. Begitu kita saling mendoakan, Bapak Ibu sekalian, saling jaga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.